Oleh karena itu, kalau kita gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi itu, cabang-cabang dari pertunasan itu akan cenderung menjulur seperti ini, bos. Nah, panjang-panjang seperti ini, apalagi nitrogennya nitrat, bos ya. Ini bos, bunga tunas. Nah, ini tunas panjang ini. Nah, ini bos, alah mantap. Tapi ini nantinya akan kita pruning aja lah, bos ya. Belum siap dia berbuah, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu teran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulu-dulu tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani, bos. Dan untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit, bos ya, kurang fit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, dan juga yang sudah sehat tetap dijaga kesehatannya, bos. Oke, pada kesempatan hari ini, bos, kita berada di lahan jeruk siam madu lahan kering, bos ya. Seperti janji saya kemarin, saya update jeruk siam ini pasca pemupukan, dan ini 1 minggu, bos ya, 1 minggu pasca pemupukan. Nah, kita sudah nampak itu tunas-tunas dan juga daun-daun muda, bos ya, daun-daun muda yang sudah bermunculan. Nah, ini menurut saya kategorinya sudah lumayan lah dibanding awal kita perawatan yang terlihat ngenes, bos ya, ngenes. Pohon ini terlihat kurang nutrisi, kurang perawatan, dan mengenaskan sekali kondisinya kalau dulur waktu itu lihat di video saya waktu pemanenan, bos ya. Dan ini sudah lumayan setelah 7 hari atau 1 minggu pasca kita berikan pupuk, bos ya. Oke, untuk pemupukan kali ini akan sedikit saya ulas tuntas. Kita di lahan jeruk siam madu ini, di lahan kering ini, kita pakai pupuk apa saja, kita ulas tuntas, bos ya. Dan mohon maaf kemarin kita tidak sempat bikin video waktu pemupukan karena memang kondisinya waktu juga sudah sore, dan harapan saya akan segera turun hujan. Nah, ternyata 2 hari setelah pemupukan, alhamdulillah turun hujan berturut-turut selama 3 hari, dan itu sangat membantu sekali, bos ya, sangat membantu sekali kita untuk penyerapan pupuk. Oke, saya ulas sedikit, bos ya, tentang pupuk yang saya gunakan di lahan kering ini untuk pemulihan daripada jeruk siam madu yang ngenes ini, bos ya. Oke, simak dulu video saya yang ini, bos ya. Yang sebelumnya juga saya buat video ketika percampuran pupuk, namun tidak bisa bikin video ketika proses pemupukan. Oke, dilanjut, bos. Nah, ini, bos, 3 menu pupuk yang kita gunakan untuk pemupukan di lahan kering, bos ya. Nah, ini 3 pupuk ini adalah pupuk non subsidi, bos ya, yang kemarin sempat kita beli dengan harga yang lumayan lah. Cuman di pupuk yang saya gunakan ini untuk harganya masih tergolong paling murah, bos ya, daripada yang lain. Kalau yang lain memang mahal sekali, hampir 1 juta. Kita gunakan pupuk NPK DGW dengan kandungan nitrogen 16%, kemudian fosfatnya juga 16%, kaliumnya juga 16%, plus T atau trace elemen ataupun kandungan mikro. Kemudian kita gunakan pupuk Asnita. Nah, ini produk dari tawon dengan pupuk dengan dominan N dan juga P. Kemudian kita juga gunakan dari Pak Tani, bos ya. Kita gunakan Vertipos, pupuk dengan kandungan dominan fosfat, bos ya, fosfat dan juga kalsium. Nah, kenapa saya gunakan 3 pupuk ini di lahan kering, bos ya? Padahal kita sudah gunakan NPK yang sejatinya dia sudah ada 3
unsur makro primer yaitu N, P dan juga K. Kenapa saya tambah lagi dengan unsur N dan juga P? Ada beberapa alasan bos ya. Pertama, untuk di lahan kering sendiri kita akan fokusnya ke daun dan juga perakaran, sehingga saya akan memberikan pupuk dominan N dan juga P. Kemudian untuk pupuk Asnita sendiri ini dia ada 30% bos ya, 30% kandungan nitrogen, yang 17% dia adalah amonium, kemudian yang 13% dia berupa nitrat. Sebentar saya tunjukkan dulu di balik kemasannya bos. Nah, ini kemasan baliknya bos ya. Untuk pupuk Asnita sendiri dia ada 30% nitrogen, 13% nya adalah nitrat, kemudian yang 17% nya amonium. Tetapi untuk pupuk DGW ini dia full ya, full. Untuk yang 16% ini dia full amonium bos ya. Sehingga kalau kita pakai yang nitrat, tujuan saya supaya lebih cepat terserap oleh tanaman bos. Kemudian ini seperti biasa kita pakai Vertipos. Kalau biasanya kita pakai subsidi SP36 bos ya, karena sekarang juga sudah tidak tersedia ya, terpaksa kita pakai yang Vertipos saja. Oke lah. Nah, untuk kalkulasinya sudah sempat saya catatkan bos, nanti saya tampilkan di video ini bos ya. Saya tampilkan untuk kemarin kalkulasi yang sempat saya catat, persentasenya kita dapat kandungan berapa di NP dan juga K. Oke, kita lanjut pencampuran bos ya. Jadi ini saya campur 1:1 bos ya. 1 kilo NPK DGW, 1 kilo Asnita dan juga 1 kilo pupuk Vertipos. Sehingga kita lihat udah tercampur bos ya. Yang hijau itu adalah NPK DGW, yang hitam itu adalah Vertipos, kemudian yang putih kecil-kecil ini adalah Asnita. Oke, semoga saja pemupukan kali ini benar-benar sesuai harapan, sesuai target saya untuk merimbunkan daun dan juga sistem perakaran supaya lebih cepat pemulihan bos ya di lahan kering, di varietas madu yang pemulihan bos ya. Nah, itu bos ya, 3 menu pupuk non subsidi yang saya gunakan untuk pemupukan di lahan kering untuk varietas madu yang pemulihan bos ya. Jadi intinya kita pupuk ndak asal-asalan bos ya, ndak asal-asalan kita pupuk. Jadi kalau misalnya dulur tanya Cak pakai pupuk apa saja, saya juga bingung jawabnya. Pasti saya jawabnya pakai NPK gitu aja lah, karena itu memang ya unsur primer, unsur makro primer bos ya, yang memang dibutuhkan oleh tanaman ini. Cuman kalau misalnya dulur-dulur tanya kok saya pakai pupuk itu juga tapi kok kurang maksimal, nah bisa disinyalir dari dosis ataupun kalkulasinya bos ya. Jadi ya itu bos, kita harus lebih cerdas lagi bos ya, perhitungan kalkulasi pupuk bos ya. Kita pakai pupuk, kita kalkulasi, kita total seperti itu. Benar-benar hati-hati supaya kita juga tidak asal-asalan pupuk, kemudian target kita juga terpenuhi, baik dari segi dosis, kemudian takaran, kemudian kalkulasi, dan juga dari segi kantong bos ya, dari segi hematnya kita. Karena juga fenomena untuk harga pupuk yang serem ini bos ya, kalau kita tidak cerdas, nggak kita hitung seperti itu ya, nantinya pasti tidak tepat bos ya, tidak tepat di kantong dan juga tidak tepat di tanaman kita. Jadi oke, untuk 3 pupuk itu bos ya, saya bahas sedikit aja. Nah, kenapa kita sudah kita berikan pupuk NPK DGW, kenapa kita berikan lagi dari unsur N dan juga P yang kita ambil dari pupuk Asnita dan juga pupuk Vertipos bos ya. Nah, untuk pupuk Asnita sendiri dia punya kandungan nitrogen dan juga fosfat bos ya. Nitrogennya dia 30%, nah itu lebih tinggi dari
jenis pupuk lain, teman-temannya yang lain yang non subsidi, misalnya dari pupuk cantik yang punya kandungan 27%. Nah, dari 30% nitrogen itu dia 17%-nya adalah amonium, kemudian yang 13%-nya adalah nitrat. Nah, saya fokusnya ke nitrat bos, karena saya untuk NPK saya gunakan DGW yang memang amonium. Jadi untuk nitrat sendiri dia sifatnya adalah lebih cepat terserap. Jadi kayak apa ya, makanan siap saji gitulah bos ya, makanan siap saji yang siap langsung diserap oleh tanaman kita. Oleh karena itu kalau kita gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi itu, cabang-cabang dari pertunasan itu akan cenderung menjulur seperti ini bos. Nah, panjang-panjang seperti ini, apalagi nitrogennya nitrat bos ya, akan cenderung memanjang seperti ini. Nah, selain kita juga dapat nitrogen dari pupuk yang kita berikan, kita juga dapat nitrogen dari yang dibawa oleh air hujan bos ya, nitrogen bebas dari udara yang dibawa air hujan. Jadi alhamdulillah kemarin turun hujan bos ya, sehingga juga lebih maksimal lagi pupuk yang kita berikan. Nah, sehingga pertunasannya kalau dulu lihat itu luar biasa sekali. Jadi untuk di lahan ini memang saya lebih fokusnya ke perimbunan daun dan juga sistem perakaran bos ya, sehingga saya kasih pupuk dengan dominan N dan juga P. Kalau untuk bunga, walaupun sudah sebagian berbunga, tapi saya tidak terlalu menggebu-gebu lah untuk bunga bos ya. Nantinya kalau dia juga sudah sehat, sudah siap berbunga, pasti dia juga berbunga bos ya. Nah, ini kalau betul lihat ini yang kecil ini, aduh bunganya itu mantap sekali bos ya. Dan ini kemarin penyemprotan juga kita berikan untuk hama yang membandel seperti kutu trait, dan nampaknya juga sudah tidak ada tanda-tanda bos ya. Alhamdulillah sudah mati nih yang bekasnya yang terserang kemarin bos, meluntung daunnya bos. Nah, ini bos yang kecil juga berbunga, dan yang lain pertunasannya luar biasa, panjang-panjang bos ya. Ini bos bunga tunas. Nah, ini tunas panjang ini. Nah, ini bos, alah mantap. Tapi ini nantinya akan kita pruning aja lah bos ya, belum siap dia berbuah bos. Nah, di lahan ini sudah kita kemarin berikan kapur dolomit, kemudian tabur kohe dan juga pupuk kimia. Yang belum kita lakukan pengkocoran agen hayati bos. Tapi dengan kondisi rumput yang seperti ini, sepertinya saya juga mikir-mikir bos ya, kita bersihkan rumputnya dulu aja bos, nanti setelah itu kita kasih agen hayati bos ya, kita kocorkan aja. Nah, ini rumputnya juga luar biasa bos ini bos. Nah, mungkin itu bos ya, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang aktivitas pada hari ini dan juga update pasca pemupukan, 7 hari pasca pemupukan. Silahkan dulur-dulur yang mau mempraktekkan untuk lahan jeruk kering bos ya, dan juga untuk dulur-dulur yang jeruknya pasca stres dari pemanenan dan juga tidak terawat bos ya, bisa dilakukan pemupukan dengan dominan N dan juga P, terutama N kandungan nitrat supaya dia lebih cepat pulih dari stresnya dan bisa lebih meningkatkan produktivitasnya lagi. Oke, seperti biasa bos, sodakoh jempolnya dulu bos, silahkan like, subscribe, komen, silahkan share juga bos, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktu menyimak dan menonton video saya awal sampai akhir, semoga bermanfaat.
Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.